Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Cintiasari dengan NPM 191100336. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas H semester 4. Saya akan menyampaikan video animasi pembelajaran IPA MI atau SD dengan judul Perubahan Sifat Benda untuk memenuhi ujian akhir semester materi IPA MI atau SD dengan dosen pengampu Lilis Setiawati MPD. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Perubahan sifat benda. Kita dapat mengamati perubahan-perubahan pada benda dengan melihat perubahan sifat benda tersebut. Perubahan sifat benda tentunya berbeda antara benda yang satu dengan benda yang lain. Ada benda yang mengalami perubahan warna dan ada pula yang mengalami perubahan bentuk. Selain perubahan bentuk dan warna, benda juga dapat mengalami perubahan kelenturan dan bau. Benda dapat mengalami perubahan sifat karena beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah pemanasan, pendinginan, pembakaran, pembusukan, dan perkaratan. Yang pertama, pemanasan. Pada saat kamu memakan es krim, lama-kelamaan es krim tersebut akan mencair. Mencairnya es krim disebabkan karena suhu di luar lebih tinggi atau panas daripada suhu es krim tersebut. Selain es krim, mentega juga mengalami hal yang sama ketika dirasakan atau dipanaskan. Bagaimana jika air dipanaskan? Pemanasan air akan mengakibatkan air berubah wujud menjadi uap air atau gas. Jadi, pemanasan mengakibatkan benda mengalami perubahan wujud. Benda padat apabila dipanaskan akan berubah menjadi cair, dan benda cair apabila dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Yang kedua, pendinginan. Es krim atau es yang biasa kamu beli di sekolah atau warung dekat rumahmu sebenarnya berasal dari bahan-bahan yang berbentuk cairan. Apabila cairan tersebut didinginkan, maka akan berubah wujud menjadi padat, yaitu es. Mentega yang dicairkan setelah dipanaskan akan kembali menjadi padat. Setelah didinginkan, jadi pendinginan menyebabkan benda mengalami perubahan wujud. Benda cair akan berubah wujudnya menjadi benda padat. Yang ketiga, pembakaran. Dalam kegiatan yang kamu lakukan sebelumnya, kamu membakar kertas yang berwarna putih. Pada saat dibakar, kertas tersebut mengalami perubahan warna dan bentuk. Sebelum dibakar, kertas tersebut berwarna putih. Namun, setelah dibakar, warna kertas berubah menjadi hitam. Selain perubahan warna, kertas juga mengalami perubahan bentuk dari berupa lembaran menjadi abu. Jika kamu membakar karet, maka selain bentuk dan warnanya akan berubah, kelenturan dan baunya pun menjadi berubah. Oleh karena itu, pembakaran dapat menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk, warna, kelenturan, dan bau. Yang keempat, pembusukan. Apa yang akan terjadi jika kamu menyimpan buah di udara terbuka dalam waktu beberapa hari? Tentunya buah itu akan menjadi lembek, layu, dan warnanya pun berubah. Hal ini terjadi karena buah yang akan dibiarkan di udara terbuka akan mengalami pembusukan. Jadi, pembusukan juga mengakibatkan benda mengalami perubahan bentuk, warna, dan bau. Yang kelima, perkaratan. Kamu mungkin pernah melihat besi atau rantai sepedamu berkarat. Logam seperti besi dapat mengalami perkaratan apabila terkena air atau uapan air dan dibiarkan dalam waktu yang lama. Perkaratan ini menyebabkan warna besi berubah dan besi menjadi rapuh. Perkaratan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan warna dan kekuatannya. Selanjutnya, ada perubahan wujud benda yang dapat balik dan tidak dapat balik. Benda dapat mengalami perubahan karena pemanasan, pendinginan, pembakaran, pembusukan, dan perkaratan. Perubahan benda tersebut meliputi perubahan warna, bentuk, kelenturan, kekuatan,
kekuatan, dan bau. Perubahan wujud pada benda dikelompokkan menjadi dua, yaitu perubahan wujud yang dapat balik dan perubahan wujud yang tidak dapat dibalik. Yang pertama, perubahan wujud benda yang dapat dibalik. Pada perubahan wujud yang dapat dibalik, benda yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Salah satu contohnya adalah perubahan pada air. Air, jika didinginkan akan menjadi es. Es ini apabila dipanaskan akan kembali menjadi cair. Dalam hal ini, perubahan air merupakan perubahan wujud yang dapat balik. Yang kedua, perubahan wujud benda yang tidak dapat balik. Sebagaimana besar benda yang mengalami perubahan wujud, tidak dapat kembali ke bentuk atau wujud semula. Apabila kertas dibakar, maka kertas menjadi serpihan abu yang berwarna hitam. Serpihan abu yang berwarna hitam ini tidak dapat kembali menjadi kertas. Perubahan wujud kertas merupakan contoh perubahan wujud benda yang tidak dapat balik. Selain itu, perubahan beras menjadi nasi yang kita makan sehari-hari juga merupakan perubahan wujud benda yang tidak dapat dibalik. Hal ini disebabkan karena setelah beras dimasak menjadi nasi, nasi tersebut tidak dapat kembali menjadi beras dengan cara apapun. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.